Hai. Hai. Capek ya? Enggak. Ya aku kira kamu capek kita jalan terus tapi nggak ada status gitu. Oh ya kalau itu iyalah. Ya sebenarnya sih aku lagi nyari momen yang tepat ya untuk bilang kalau aku tuh nothing without you. Aku nggak ada apa-apanya tanpa Marcel. Marcel kok pergi sih? Apa ya kurangnya gue? Cowok tuh kenapa sih emang kayak gitu? Udah deket nggak taunya malah ditinggalin. Padahal gue udah ngasih semuanya. Yeay! Akhirnya Tanya kedatangan pelawak. Pressure banget ya, Bang. Pressure ya dalam banget. arti anjing gue abis ini harus nyiapin materi. Iya, bener. Nah tapi kebetulan hari ini di sini ada Mu dan Marcel. Yeay! Sebenarnya aku tuh udah ketemu mereka tuh udah dari lama ya. Dulu kita pertama kali ketemu di mana ya? Aku Kita lupa di ya. acara yang oren-orenan. Oh iya oren-oren. Ada PPSU apa gimana? Bukan. Oh bukan. Ada apa sih kok oren-orenan gitu lah ya. Iya. Acara The Jack. Apa sih? Bukan persis. Enggak, oren-orenan gue nggak tahu apaan. Ini loh online shop. Online shop gue tahu. E-commerce. Iya gue tahu. Iya, apa? Apa? Gak ada jokesnya. Nggak ada udah. jokesnya. Enggak, takutnya kalau ngomong takut gimana gitu ya. Beda budget Tapi ya. sebenarnya gak apa-apa Ya, sih. beda budget tapi ntar aja lah. Mohon maaf ya. Kita lagi kayak apa sih adu peran gitu, jadi gue yang bagian zongnya, nah dia yang cakepnya waktu itu. Oh. Makanya. Oh iya dulu ya lupa. Iya udah setahunan. Tahunan. Nah kalau sama Lu lupa Marcel- karena saking banyak jobnya kan. Kalau dia kan inget nih karena memang cuman itu kan. Setahun itu hari itu doang. Oh, Thank you ya, Sel. Udah mempertegas hal iya, itu. Mumu tuh lebih banyak tanggal merah di hidupnya daripada kerjanya. Katanya Mu ya. Thank you ya. Makasih ya. Kalau apa ketemu dia kapan? Gue seneng banget temu dia nih. Waktu itu lagi yang pertama Sel. web Lu lupa series. Yang pertama. Yang provider yang smart tuh nggak sih? Oh iya. Yang gak bisa stupid ya harus. Iya, yang kalau bahasa Indonesia kayak teman pintar gitu. Oh iya benar. Tapi gue di situ cuman screen test doang. Ini jujur ini bukan cerita lucu tapi Bener. sedih jadinya lucu. Kejadiannya gitu. Serius? Jadi gini Mu ceritanya. Belum. Gila nih orang nih. Gue udah siap-siap ya. Belum sabar. Lu kalau lu jadi gua. Ini buat bayangannya aja pas gua ngeliat dia tadi. Hanya sorry, mohon maaf Mu, kayak aligator Mu sumpah. Kayak mau diterkam gitu gua. Kebayang kalau jadi cowok gue lo. Enggak dong. Enggak mau. Gimana? Jadi itu gua gantiin orang. Emang itu pertama kita ketemu ya? Itu pertama kita ketemu. Oh enggak, pertama banget kita ketemu di kuliahan lu. Yang gua stand up. Emang iya? Yang gue stand up di Kalbis. Nah lu jadi penonton waktu itu. Terus gue bilang, Gue udah jadi selebgram belum? udah. Makanya gue seneng banget. Ih ada selebgram aja Geraldine. Terus waktu itu gue ngerosting lu atau apa gitu. Terus tiba-tiba lu akhirnya ketawa dan datang ke panggung terus kita foto. Itu pertama kali kita ketemu. Iya ya? Badan gue masih bau tebing waktu itu. Emang kalau sekarang bawa apa ya? Bau jurang. Lebih jauh. Lu gak ingat sama sekali ya? Yang stand up komediannya lupa, tapi yang ingat. Oh iya benar. Terus yang selamat gimana? Jadi gue datang mau. Terus. Kasian, jujur dikasihan. Gimana? Ini beneran, ini kasihan banget. Ini callingan standby banget kan Oke, gue. oke. Yang satu kan orangnya kan akhirnya nggak deal atau apa Oke, gitu kan. Hari itu gue screen test gue ditelepon. Terus gimana? Marcel, hari ini ada jadwal nggak? Gue nggak mau pura-pura dong. Nggak ada, gue bilang. Ya udah datang ke sini sekarang. Gue ditelepon jam 1:30, gue harus sampai sana jam 1:30. Gue sampai sana. Harus bawa baju SMA. Gue bawa baju SMA sendiri. Gue bawa baju SMA, gue screen test, tang. Produsernya suka, set. Udah nih, KA-nya suka, semuanya suka, ada Abizar waktu itu. Suka tuh, udah aman tuh, aman. Terus? Kliennya nggak aman. Lu tahu? Abis itu ada orang lain lagi screen test di situ, pakai wardrobe gua Mu, pakai baju SMA gua. Gua nggak di calling lagi, baju gua masih di sana. Jadi dia pakai baju SMA lo itu? Baju SMA gua yang gua punya sampai sekarang, makanya gua pengen lagi. Tolonglah, baju SMA gua sekarang katanya udah S2. Ya Udah tuh, dan itu
nggak jadi sama sekali. Tapi akhirnya dari situ silaturahmi gue mahnya enak. Iya. Dan dapat fallback akhirnya gue waktu itu. Emang iya. Oh gue fallback lo di situ ya. Tuh lo nodong gue anjir. Iya, waktu gua kita nodong. waktu gue lagi mau pulang ya. Ya namanya debt collector kan. Gue pernah dong. Iya lu mau pulang waktu itu gue minta follow. Aduh, lucu banget nih. Tapi gue mau nanya ya, emang kalian tuh nge-branding kalian pelawak atau komedian atau bukan sih? Terus kemarin aku cek di Google nih, Marcel Widianto komedian, Mumu Gomez komedian. Kalau Babi Ota dulu deh. Coba oke. kamu jawab saya. Tabel Gemes sama lu dari tangan lu putar. Cuma gue baru boker tadi saya mas. Enggak, gini kalau gue ya, jujur sebenarnya. Ini jawaban akademisi ya. Iya, akademis. Enggak, jadi sebenarnya apapun yang orang sematkan gue tuh sebenarnya kayak sedikit jadi beban gitu loh. Ada yang bilang gue sebagai komedian. Iya nggak sih? Kayaknya kalian ini komedian. beban banget sih. Beban komedian. Kalian datang ke sini aja hari ini pasti agak-agak ada bebannya kan? Setuju. Kayak aduh, kayaknya gue diharapkan lucu lagi di sini. Enggak, tapi enggak apa-apa, enggak usah ngelawak juga enggak apa-apa. Kita pengen ngobrol serius soalnya. Thank you loh, Nya. Tau gak sih pertanyaan Anya tadi di luar? Apa? Saya lu capek gak sih kreatif terus? Terus gue balikin, Nya lu capek gak sih fake terus? Biar dapat brand ya, Pak. Capek gak sih? Jaga image mulu gitu ya, nggak boleh kelihatan lagi macem-macem. Bener. Masih mending gitu. Kalau lu capek gak sih? Gue capek sih cantik terus. Kayak gimana ya? Oh cantik banget sih, gue capek sel. Gue bisa ngobrol serius dulu gak, Bu? Jadi gitu. Jadi dimanapun kita kerja tuh rasanya tuh kayak komedian. Ya lucu loh sekarang. Lucu loh. Kayak lagi datang ke tongkrongan orang terus di-expect buat kayak ngelawak nggak lo gitu ya. Nah, gitu sebenarnya itu something yang bikin gue agak beban. Tapi karena emang ya karena program-program kita tuh selalu ditempatkan di program-program yang diharuskan lucu, jadi mungkin kita dikenal sebagai komedian. Kalau aku sendiri sih pengennya nyamannya dikenal sebagai presenter, MC, host. Benar. Karena gue ngerasa passion gue di situ. Tapi kalau emang orang lebih suka yang mengenal gue sebagai komedian, ya alhamdulillah berarti orang cukup terhibur sama kehadiran kita. Kalau Marcel? Kalau gue pribadi, ya emang awal gue berangkat dari stand up komedian ya, maksudnya Lo ikut apa sih? Suci? Suca waktu itu. Tapi sebelumnya pernah ada basic komedian nggak? Enggak, malah sebelumnya gue penonton bayaran. Bener-bener literally penonton bayaran. Kenapa bisa jadi penonton bayaran? Karena waktu itu gue gak ada kerjaan sama sekali. Oh lagi BU, terus Lagi BU banget, mau gade BPKB nggak ada, jual ginjal nggak ada yang terima gitu. Jadi gue jadi penonton bayaran, gue penonton alay. tahun berapa jadi ini? Waktu itu tahun 2014. Kok ada nyamuk ya di muka gue? Lu belum mandi. Belum mandi. Oke, kita bisa fokus lagi ya. jadi ini fun fact-nya adalah waktu gue jadi penonton bayaran, Mumu udah jadi artis. Oke, berarti kalau Mumu dari tahun berapa? Gue dari 2012. Tuh. Gue masih SMA waktu Lu di Dasyat tadi 2014 udah ada belum? Iya, 2014. Iya, Awalnya ada. karena apa Mu itu? Karena gue dulu ikut ajang kayak Miss Indonesia gitu, kayak Bisa serius kan? Serius saya dulu, itu gak apa-apa. ya dulu tuh gue ikut ajang pelawak. Apa sih? Kalau gue canda lagi gue keplak. Iya. Gimana? Jadi gue dulu ikut ajang pelawak gitu Namanya? Oli, Festival Orang Oli. Lucu Indonesia. Festival Orang Lucu Indonesia, pressure banget gitu. Iya, disingkat Oli. Orang lucu Indonesia. Orang lucu Indonesia. Emang lucu banget kan? Enggak kan pressure. Nah dari situ gue audisi dari Jogjanya. Karena Itu apa? Audisinya pakai stand up gitu atau? iya, gue semacam stand up, tapi karena gue dulu teater, jadi gue jatuhnya monolog. Oh mono. Iya, jadi gue kayak monolog, kayak apa sih, bertingkah sendiri gitu. Sampai akhirnya gue lolos dari Jogja ke Jakarta. Nah baru di Jakarta tuh ke kontrak sama manajemen, dari situ gue mulai ikut program-program gitu. Yang nyuruh lo ikut itu Orang Lucu Indonesia siapa? Nah, itu. Kayak maksudnya kayak kesadaran lo di mana kayak Orang Lucu Indonesia. Wah, kan gue lucu, ikut gitu. Lo kesadaran lo gimana? Emang gue gak sadar waktu itu. Sabar. Nggak, maksudnya lo nyadar lo lucu, makanya lo ikut itu atau gimana? Apa disuruh siapa gitu lo? Gue pikir gue gak sadar begituan. Nggak jadi Sadar, maksudnya lo sadar lo lucu? Enggak, gue kah, gak atau- sadar. Karena gue itu teaternya. Oh. Jadi teman-teman gue itu, gue di teaternya suka dapat bagian-bagian yang keset lah ya. Kalau Iya. di komedi istilahnya. Nah gue sering dapat bagian kayak gitu. Jadi gue seringnya di sekolah tuh, ih lucu nih. Nah ada acara itu, terus gue disuruh sama teman-teman teater gue, coba lo ikutan acara ini gitu. Oh, tanya malah menang. Ya, alhamdulillah. Nggak menang sih. Oh enggak. Juara kan tapi Juara apa? Harapan 2. iya waktu itu Enggak, gue juara 5. juara 5. Iya 5 doang. Ya juara dong kalau begitu. Kok tangan lu nggak ada sih, Bu? Sengaja lo. Berharap gue pengen megang tangan. Lagi
Aku nggak mau gitu Terus deh. kalau gitu berarti kan kalau yang namanya komedian itu kan suka harus berarti ada kayak karakternya sendiri kan. Kayak misalnya kalau kayak si Marcel itu kan sering banget tuh ngebandingin orang kaya sama orang yang kurang beruntung gitu kan. Itu kayak jokesnya seputar itu. Emang komedian harus selalu begitu ya? Kayak ada satu karakter yang emang itu bisa jadi warna komedinya dia gitu. Iya sih, untuk ngebedain gitunya, maksudnya ya apa bedanya gua sama Mumu ya pasti ada itunya gitu, maksudnya biar ada rumahnya lah gitu. Kalau gua lebih ke bukan nge-branding ya, emang gua emang lahir dari orang yang susah, orang yang miskin, jadi gua jadi menjadi Jadi sedih ya. Kenapa, Bu? Sedih. Bisa dibenerin dulu nggak mukanya? Nah, jadi gua perwakilan antara orang-orang kayak Mumu gini, jadi Sedih, buruan cerita lagi. gue sih nggak bisa ngobrol lagi ya. Gue tuh Serius nih. ini bener serius, jadi gue bisa dibilang gue adalah orang yang lelah miskin. Lelah. Lelah Tapi kan banget yang lain sama kan juga miskin. banyak yang miskin terus lelah. Nah itulah kenapa bisa dibilang hokinya gue. Lo jadi dutanya gitu. Gue jadi duta kemiskinan Indonesia. Tapi itu gue melantik diri gue sendiri. Jadi nggak ada yang lantik Ya ya. lu ngangkat sendiri, Iya. ngelantik sendiri. Oh iya, jadi tolong untuk Kemensos tolong lah. Kalau ada. Sumpah jujur saya nggak akan narik ceban itu sumpah. Jadi sebenarnya apa? Emang iya ya, suka gitu ya? Suka gitu. Enggak. Jadi sebenarnya komedi kita itu berangkat dari emang kegelisahan kita. Benar. Kalau dia kegelisahannya karena dia udah Keresahannya. lelah miskin, keresahannya. Nah kalau gue tuh biasanya lebih dari gue capek nih dianggap jelek, dianggap gini. Padahal sebenarnya di balik jelek-jelek itu masih ada value yang bisa kita tawarkan gitu. Jangan takut jadi jelek, jangan takut jadi miskin karena itu bisa berubah nasib kalau kita mau gitu. Ya, Mumu Gomez 2024. gitu sih. Jadi itu adalah fondasi kita menyampaikan Setuju. gitu. Melalui komedi. Iya, Melalui komedi. ada message dan value-nya tapi dari komedi gitu ya. Karena agak capek ya Mu ya, maksudnya. Capek gitu di stigmain orang yang kayak orang jelek tuh nggak mungkin lah pacaran sama orang cakep gitu. Jadi Mumu bisa nabrak, cowoknya ganteng banget, Nya, sumpah. Gue kalau jadi cewek nggak mau gue sama cowoknya. Mau dong harusnya. Mau dong. Iya. Nantiin aku dong kalau gitu. Iya, enggak gue udah. Lu udah ngantuk Iya ya? udah ngantuk. Enggak. Maksud lu apa, lu nggak mau sama gue itu gimana? Enggak, cowok lu. Oh. Bisa lanjut lagi nggak nih? Oh bisa. Gue dari tadi nungguin kayak oke. Berarti kalian berdua tuh bener-bener start dari awal tuh sendiri ya, nggak pakai bantuan orang ini itu. Bukan karena juga tau-tau viral kenapa gitu. Kalau gue kan gue tiba-tiba viral gitu misalnya. Itu gara-gara apa sih Nya waktu itu Nya? Gara-gara ini video Antai. liburan sama mantan Oh, terus yang dipanggil itu, KPAI iya. kayak gitu. Itu yang naik kapal itu kan? Mana naik kapal ya? Enggak ya? Lu inget gak sih? Lupa gue. Oh bukan dia. maaf. Bukan dia. Siapa naik kapal? Itu waktu itu Ikang Fauzi. Ya udah kalau gitu berarti nyambung nih temanya from zero to hero. Wow. Beban ya, hero banget Amin. gitu. Lumayan loh, kalian berarti kan udah bisa menjadi hero at least walaupun bukan buat semua orang tapi buat keluarga ya enggak? Karena kalau Mudah-mudahan. gue ngerasa sekarang gue hero buat keluarga gue. Dengan kemarin gue viral, sekarang gue bisa bertanggung jawab Keren. 100% ke mereka. Kalian juga kan pasti. Lu berapa bersaudara sih, Nya? Dua, sorry. Jadi kayak gue bersaudara. punya adek cowok sama ada nyokap. Itu semua lu yang cover tuh. Ya alhamdulillah sekarang, makanya nyari duit. Bangga. Kalau kalian, Kalau Ansel, Gua 4 bersaudara. lo anaknya berapa? Pertama. Oh beban ya pak, cowok lagi Ya ya? lumayan lah. sama gue juga anak pertama sih. Anak pertama. Iya, Anak mana pertama. pandemi sekolah kan di rumah tapi masih Iya. tetap bayaran gitu SPP. kayak. PP-nya Kuota sama. sebulan berapa tuh ya? Belum HP Kalau sekarang. Mumu berapa bersaudara? Aku 2. Nah, adik gue lu tau gak? Adik gue masih kelas 4 SD. Lu bayangin masih jauh Masih masa jauh depannya, banget sih. iya. 7 bulan Sekarang dong masuk tuh. SMP Iya. mahal, SMA mahal, apalagi kuliah, aduh. Nah, itu udah mulai mikirin nih. Gue bukan mikirin anak gue tapi adik gue dulu. Adek lu dulu nih, biar bagus. Iya. Adek lu umur berapa pada masih kecil-kecil? Adik gue tuh ada yang umur 21, terus ada yang umur 14, ada yang umur 12. 4 itu lu semuanya nanggung. Iya, 4-4-nya gua kebetulan. Jangan dipeluk, udah mau social distancing. Untung kita udah suap. Tapi Sel dari dulu Gua nggak itu nafsu ya. Padahal kayak ada yang Nempel neken gitu ya. Enggak ada yang nempel lu tadi. Lebih ke semuanya tuh ada. Udah lah biarin aja lah.
Semuanya tuh kayak gak ada. Masa sih, Sel? Gue jadi ngeliatin. Mau jangan mau. Udah. Tapi berarti lo udah berapa lama? Maksudnya emang udah dari dulu, dari yang lo jadi penonton bayaran itu emang udah jadi tulang punggung keluarga atau? Iya dari dulu sih, makanya kenapa gue jadi penonton bayaran biar hidup gue deket sama entertainment. Jadi gue pengen banget jadi artis dulu. Emang dari dulu udah Lo pengen duitnya atau pengen fame ya? Gue pengen duitnya. Sejujurnya gue pengen duitnya agar gue bisa ngidupin keluarga gue dengan baik gitu. Oke. Tapi kenyataannya adalah penonton bayaran dan juga artis gapnya jauh banget. saat itu ya. Saat itu, meskipun kita deket nih, satu begini, ya kalau lagi break ya nggak mungkin dong tiba-tiba, hai mau gitu nggak mungkin. Ini ngapain nih orang neceng gondok negor-negor artis, nggak mungkin ya kan mau orang. Gue pernah jadi ekstras, lu pernah nggak ngalamin jadi ekstras? Belum, lu pernah nggak? Sering. Sering ya? Enggak. Yang kalau kita nengok kamera diomelin. Jangan nengok gitu. Sedih banget gua. Tapi emang, Sumpah. emang beneran gak boleh nengok. Takut ganggu pergerakan kamera gak sih? Enggak, karena kalau nengok, lo sadar itu lagi syuting. Iya. Bener. Makanya diomelin banget. Awalnya kenapa gue sedih banget gitu karena gue nggak tahu kan. Tapi yang lebih bikin sedih adalah waktu itu gue pernah. Ini udah stand up nih, udah dapet namanya sinetron. Sinetron kan. Gue datang ke make up. Terus kata tukang make upnya apa mau lu tahu? Apa? Udah nggak usah make up, langsung aja ke set. Langsung ke set kan gue. Gue di set nih. Ditegur sama sutradara. Kat, aduh ini belum make up, belum minyak banget. Dipanggil kang make up nih. Di tengah-tengah set dia teriak. Makanya kalau disuruh make up ya Allah. Ya Allah. Padahal kan dia yang nyuruh gue nggak make up. Hal kayak gitu tuh yang orang nggak tahu gitu. Tapi tiba-tiba ada orang pas kita udah masuk TV gitu di WhatsApp kayak, "Sel apa kabar? Gila lu ya sekarang, pinjam duit dong." Wow. Itu banyak emang kayak gitu pasti. Itu banyak banget. Tiba-tiba jadi temen SD. Gue temen SD lu. Gue om lu, banyak banget gue gitu kayak. Om dari yang mana nih? Iya gitu. Iya sih. Tapi aku dapat info nih, katanya kamu dulu pernah jadi debt collector sampai jualan minyak angin palsu. Gimana tuh Lah ceritanya? masih ya? Jangan kasih tahu, ini kan lagi on. Tadi aja tawarin ke gua. Iya udah. Jadi itu kerjaan paling aneh yang pernah lu inin? Iya banyak lah gitu. Ya jual minyak angin kapak palsu, terus. Itu beneran Sel? Jualnya di mana anjir? Jadi Jualnya di mana? gue malu nih gue nih. Jualnya waktu itu di pelabuhan, kan gue tinggal di Priuk. Jadi gue naruh barang itu ke kapal, biar kapal itu nganterin ke kota-kota gitu. Jadi pas waktu gue lagi nganter ketahuan itu minyak nggak ada suratnya. Terus Yang bikin lo tapi? Yang bikin nggak kawan-kawan gue. Cuma lu bantu jualin. Iya, gue kudanya lah gitu istilahnya. Kalau yang debt collector itu beneran? Bener, mata elang tau nggak? Emangnya takut ya orang ditagih utang sama lo? Nah. Maksudnya kayak nggak serem kalau menurut gua. Apa karena gua udah kenal lo sebagai pelawak ya? Enggak, debt collector tuh terbagi menjadi dua. Apa? Ada yang persuasif, ada yang bentak-bentak. Oh, lo yang persuasif. Nah, gue yang persuasif. Persuasif itu yang baiknya gitu berarti. Oh. Jadi kalau ada yang bentak, udahlah Bu, emang dia emang begitu deh. Ibu ceritanya sama saya aja deh. Jadi gimana sih Bu? Tapi itu lo giring kemana gitu? Gue giring kemana, tiba-tiba gue udah nyerah, bentak lagi gitu. Iya. Biasa dulu nagihin utang di mana? Di mana aja, di Kalibaru waktu itu, di Marunda. Terus nih, mau nanya lagi nih ke Marcel. Iya, Nya. Gumu nanti ya, Iya, sabar. slow. Sabar ya. Gimana ceritanya dari penonton bayaran terus bisa ikutan ajang stand up komedi? Iya tuh, jadi lu gimana sih? Nah, Lu jadi penonton bayaran berapa lama sampai lo ikut? gue penonton bayaran tuh 2 tahun. 2 tahun nontonin Mumu, Dede Sunandar dulu ada tuh. Terus ada Anwar BAB. Iya, Denny Cago. Pak Denny gitu-gitu. Dan gua ketemu stand up adalah waktu itu gua nonton acara stand up. Suca 1. Terus jadi nonton juga lo di situ? Gue nonton dan gue baru tahu ada seni itu. Baru tahu oh ini namanya seni stand up komedian. Akhirnya gue belajar. Masuk ke komunitas stand up Jakarta Utara gitu. Jadi mulai ikut komunitas, terus nyoba-nyoba materi, terus lo ikut audisi gitu akhirnya? Iya. Oke, lolos. Enggak, 7 kali gua nggak lolos. Demi itu? 7 kali 7 ikut. kali nggak lolos? Ikut kompetisian di TV. Di satu season itu? Enggak, di dua stasiun TV, di Suci sama Suca. Ya ada 7 kali lah gua nggak lolos. Di tahun itu? 7 Enggak, kali ikut? di tahun itu 2 kali. Jadi 3 tahun lah ya. Ih, lama juga. Lu struggle banget ya, berarti nggak mentalnya kuat banget ya? Lumayan, hidup namanya juga kan. Kalau nggak kuat mah mati aja. Oke.
Nah, aku sekarang mau nanya ke Mumu nih. Kalau kamu tuh asli mana sih? Jadi aku blasteran sebenarnya. Jadi tuh kayak iya. ada apa sih Sel? Lu ngapa sih? Ada yang bagus dikit dari diri gue kagak caye. Iya, lu lanjut aja dulu. Jadi ibu aku tuh kayak ada Korsel gitu, Korea Selatan. Oke. Kenapa nggak percaya juga ya? Habis Marcel ketawa, aku jadi ketawa. Belum dong. Nggak apa-apa, Lu mengaruhi kepercayaannya. Gue dukung. Ini cucunya Namdosan. Namdosan tuh. Tahu lah, ini cucunya. Enggak. Gue blasteran Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi bapak gue Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kan sama-sama Jawa. Jawa Timur. Iya, tapi kan campuran. Oh iya benar. Aku juga Jawa, aku Solo Surabaya. Serius lu? Oh, iya. Gue Jogja Banyuwangi. Deket lah. Sebenarnya kita satu suku loh. Oh gitu, biasa bisa Jawa. pernah nggak dari Jakarta ke Jawa naik bus Arimbi mungkin nggak? Arimbi. Pernah lagi? Arimbi? Iya, Rimbi. Anda pernah naik Arimbi? Waktu SMP study tour ke Bali. Ya jadi bokap gua dari Banyuwangi, nyokap gua Jogjanya. Berarti lo emang tadinya kecilnya di sana? Gue kecil, gue lahir di Kulon Progo di Jogja. Terus dari umur 2 tahun sampai gue SMA kelas 2, gue di Jogja. Dari SMA kelas 3 sampai gue kuliah di Jakarta. Nomaden dari Surabaya ke Jogja terus ke Jakarta sekarang. Jadi kalau gue ditanya asli mana, ya paling tempat kelahiran gue di Jogja ini. Jadi gue asli Jogja. Terus gimana rasanya tuh? Gimana lo awalnya berkarir di Jakarta tuh gimana? Aduh gila, itu gue masih SMA-nya. Lu bayangin bocah kelas 3 SMA dari kampung yang bener-bener gak punya pengalaman ngekos, hidup di Jakarta. Tiba-tiba gue udah di Jakarta. Terus lo kenapa milih ke Jakarta? Karena gue tuh udah kontrak manajemen kan. Terus dari manajemen gue, alhamdulillahnya ada job sinetron. Nah, tapi dengan syarat gue harus pindah sekolah nih ke Jakarta. Kalau enggak, sayang aja gitu jobnya. Dan gue nggak boleh PP karena bakal capek kan. Yaudah akhirnya gue ngurus pindahan sekolah, mulai kelas 3 SMA, gue pindah di Jakarta. Udah deh itu gue ngurusin kosan sendiri, ngurusin pindahan sekolah sendiri. Awal-awal gue nggak ngerti syuting kemana-mana, naik angkot, naik Transjakarta, belum ada ojek online. Iya, serius. Naik angkot yang berhenti tak gitu. Iya. Bang. Atau nggak pakai koin yang tang gitu. Iya. Naik Metro Mini lu Naik pernah? Metro Mini sering banget. Pernah nggak naik Metro Mini nanya? Pernah waktu SMA terakhir. Yang kalau ngasih duit sampai digoyang-goyang. Iya. Sampai kenceng banget abangnya kagak. Biasanya lantainya bolong kan? Iya. Gue juga aduh ngeri Kayak banget. kita ngeliat wow. Gitu. Jadi udah kelas 3 SMA, udah di sini, terus udah ngurusin segala macam sampai sekarang sih. Alhamdulillah udah kuliah, terus sekarang udah lulus sampai sekarang. Kuliah sih. di mana kemarin? Di UNJ. Oh, UNJ. Ngambil jurusan? Gue kedokteran umum. Oh, Serius, Pak? serius gak sih? Gue tuh gak bisa ngebedain Mumu kalau yang ngelawak sama ngomong beneran. Enggak, gue PR. Oh, PR, gue juga PR. Pantesan ngomongnya pinter. Emang iya ya? Ngeri ya sih, emang itu ngebantu gue untuk kerjaan gue sih. Terus keluarga kalian tuh suka nontonin kalian gak sih? Nah, itu. Terus perasaannya apa gitu? Nah. Soalnya nih ya, kalau kan kadang pelawak itu kan suka kayak menjatuh-jatuhkan dirinya sendiri ya, karena emang biar lucu kan. Tapi kan namanya keluarga tuh kan orang yang sayang sama kita nih, pasti kayak pernah lah baper, kok dia digituin sama orang, apa ada yang lagi nimpalin apa gimana, sakit hati. Pernah nggak? Ibu gue pernah nangis. Oh iya. Waktu gue lagi live di TV. Terus gue dikata-katain gitu, terus gue sampai tapi muka gue ketawa-tawa gimana sih kalau kita di TV? Jadi keset kan ketawa-tawa ya. Abis gue live itu nyokap gue telepon. Dok, kamu nggak apa-apa dikatain kayak gitu. Gila, gue langsung nggak mau buat kerja gitu. Terus gue sampai bohong. Mereka habis syuting itu tuh minta maaf kok ke aku, beneran gitu. Tapi sebenarnya nggak minta maaf. Ada yang minta maaf, ada yang enggak sih. Emang itu maksudnya sampai separah apa sih? Jadi karena gue masih waktu itu baru di Jakarta, mungkin nyokap gue masih khawatir ya, ini anak sendirian, cewek di Jakarta, dikata-katain gitu kerjaannya, dan gue juga ketawa-tawa begitu. Jadi dikatain itu parah banget gitu maksudnya. Untuk bertubi-tubi gitu loh, diibaratkan ini, terus sampai ya bibir lo kayak ini apa gitu. Tapi kamu tuh sebenarnya kalau kayak gitu kamu baper nggak sih? Ada bapernya nggak sih? Awalnya iyanya, karena ya gimana sih orang kampung, tiba-tiba di bibir gue dikatain berbagai jenis barang di dunia ini. Setuju. Jadi kayak emang bibir gue sejelek itu ya? Emang muka gue sehancur itu ya? Ini ketawa lagi, kayak bener ya bang? Gak apa-apa, lu gak usah nyari pembelaan. Udah lanjutin aja. Berapa tahun lo harus ngobatin healing itu biar kayak akhirnya oke, gue nggak baperan, ini emang profesi gue gitu. Baru, lo percaya nggak baru tahun ini? Baru awal tahun ini gue sampai di tahap menerima. Kayak ya udahlah ya gitu. Iya, gue baru ini di tahap Emang di kayak, kerjaan gue kok. betul, dan emang gue nggak bisa request fisik sama Tuhan gitu. Kalau gue bisa request fisik sama Tuhan ya gue kan kayak Anya Geraldine. Oh kamu mah. Lah enggak, ya Allah.
beauty privilege itu nyata adanya. Setuju. Anjir. Bener gak sih? Anya pakai baju cuman bekas biasa aja gitu sama sendal jepit tetap ditawarin brosur apartemen. Jikalau Mumu udah pakai barang-barang branded, hey, tangannya udah begini, Mumu lewat begini lagi. Nggak mau ngasih. Si anjing malah ngelawak, orang yang ngomong serius loh, ini anjing ya orang ya. Bener nggak Mu? Enggak, tapi iya. Dia udah make up semane-mane, Gua pernah skincare di mana-mana. Coba ceritain pengalaman. Gue udah siap nih depan gue, Udah kayak siap. cakep banget gitu lah ya. Gue kayak ditawarin brosur, tapi waktu itu gue emang pengen lagi perumahan itu. Iya. Kayak gue udah siap di belakangnya gitu. Oke, dia ditawarin maju. Nah pas gue maju, Minggir. mundur dong SPG-nya. Bener. Kenapa mundur gitu? Iya. Kayak gue udah siap-siap. Tapi kayak dia mundur gitu. Emang gue nggak sepantas itu ya beli rumah ya? Kayak gitu. Semangat Mu. Emang kadang orang miskin nggak solid. Emang kadang. Bahkan kadang gue, anjir. Kadang gue punya tas branded, dibilangnya KW. Bener. Setuju. Lu pakai tas KW aja dibilangnya pasti original. Pasti. Tapi kadang gue agak-agak setuju sih dengan si yang beauty privilege itu. Beauty privilege tuh nyata Kayak adanya. Nyata adanya, apalagi di negara kita ya. Jadi Exactly. serius banget sih gue anjing. Gak Cuman apa-apa, ayo kita obrolin hari ini juga. Iya, cuma Betul. maksudnya gitu. Kalau lo sendiri sebagai orang cantik, Nah. lo ngerasa emang seprivilege itu apa? Sometimes emang enggak kok biasa aja jadi orang cantik. Gue ngerasa ada di poin itu, dimana gue bisa ngedapetin privilege itu banyak, tapi karena gue terima terlalu banyak, gue sampai di poin yang kayak semuanya terlihat jadi fake aja. Ngerti nggak? Jadi kayak gue tidak bisa membedakan Iya. gitu, entah Mana itu yang benar, orang mana yang enggak. gendernya sama gue atau enggak, tapi kayak selalu ada seperti sesuatu yang akan memanfaatkan atau apa. Nah jadi ada concernnya lah masing-masing lah ya orang ya. Terus kalau lu Sel, Lu pernah gak sih cantik lu tuh ngerasa insecure? Nah iya. Lu pernah nggak Lu sebagai pernah orang cantik? insecure gak sih? ya pernah aja nggak sih? Kalau lu sebenarnya? masalahnya apa kalau insecure? Kalau menurut gue ya manusia tuh udah sesempurna apapun pasti ada aja yang di insecurein, karena kalau menurut gue otak manusia tuh kerjanya nyari masalah walaupun lagi nggak ada masalah. Benar, setuju. Sering banget. Meskipun kita udah punya banyak hal, tapi kita ini cuma fokus sama satu masalah doang. Emang, karena gue sering ngerasa kayak misalnya gue suka ngebandingin hidup gue yang sekarang sama beberapa tahun lalu. Kalau mau tidur nih atau kayak mikirin ntar kayak berapa tahun lagi gimana ya. Kayak sebenarnya tuh untuk hari ini itu nggak ada masalah sama sekali, tapi otak gue tuh nggak bisa berhenti mikir buat kayak nyari masalah gitu. Padahal Kita sendirinya ini iya, yang padahal nyatanya di hari ini masa jaya gue yang paling tinggi, tapi tetap aja gue overthinking, ngerti nggak? Setuju. Jadi kayak begitu Ada kalau yang gue, kurang, ada yang iya selalu. Nanti kita ngalamin hal Kayak yang sama capek ya. ya sebenarnya basically sih semua orang sama sih backgroundnya gimana. Apalagi kalau ngebandingin diri kita sama orang lain. Aduh, Nah nggak ada itu ujung. udah Nggak paling ada penyakit ujung. sih Paling kalau penyakit. kata Penyakit gue. banget. Itu paling penyakit. Gue pernah ngalamin kayak gitu terus diobrolin gitu, dikasih tahu sama kawan gue gitu. Enggak, lu emang apa? Hari itu gue bilang iya gitu di depan dia, tapi di balik itu pas waktu gue pulang ke rumah kayak kepikiran lagi aja gitu. Bandingin diri aja. Emang lo suka dibandingin sama siapa? Diri gue sendiri ngebandingin sama yang lain gitu. Siapa? Teman-teman komedian lain. Teman-teman komedian lain, teman-teman stand up. Lu juga Apa sih yang biasa kalian bandingin? Entahkah dari dari apa yang udah kalian punya, atau kayaknya nih orang lebih pinter daripada gue atau apa? Lebih ke job sih, Nya. Biasanya kita kayak mikir, jobnya inian dia nih. padahal gitu. dia maaf ya, bukan gimana-gimana, tapi kayaknya nggak begitu lucu ya, tapi job dia banyak, apa gimana, sedangkan kita yang udah kayak banting-banting badan, kita udah muter-muterin badan, rambut gak macem, tapi kita begini gitu. tapi pada akhirnya, gue tadi ngobrol juga sama Marcel. nggak usah nunjuk-nunjuk. Bot lu. Lanjut. Tapi pada akhirnya tadi gue udah ngobrol, kayak kita udah ada titik terima bahwa loh, setiap komedian, setiap orang tuh udah punya ruang dan masa masing-masing. Jadi itu yang buat kita berhenti buat bandingin, karena ya udah misalkan si A dengan kriteria lucunya kayak gini, dia ada kok masanya, ada orang yang suka dengan lucu kayak gitu. Kita yang dengan lucunya begini, ada juga kok orang yang suka dengan jokes kita yang kayak gini. Jadi kita kayak udah selalu mikir, oh udah punya ruangnya masing-masing, rezeki juga gak akan kemana gitu. Karena komedi itu kan luas banget ya. Benar. Ada orang yang statusnya A, B, C, dia komedinya aja udah beda seleranya, kayak gitu-gitu sih. Dan kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Iya, emang itu paling penting. Setuju banget. Gak bisa membahagiakan semua orang. Oke sobat tobat, pada malam hari ini. Iya, kita jadi kenapa ngobrolin begini ya, serius banget ya. Ini penting ya. Maaf ya, gue abis kayak gue kepo aja sih. Makanya dari tadi gue nanya aja, udah nggak ngeliat ke situ. Gue mau tahu soalnya. Iya, gue juga pengen. Oke, nah ini nyambung nih. Kalau kalian lagi ngelawak, terus ada yang bilang kurang lucu, gimana kalian nanggepin? Wah, itu selalu terjadi di perjalanan kita ya. Bener.
Sakit hati ya pasti ya. Iya, rasanya pengen bunuh diri hari itu juga. Pernah gue stand up, ada yang teriak dangdut aja dangdut, ya Allah. itu lucu buat gue sih. Iya makasih. Gue sedih. Terus gue bilang, pada saat itu gue pengen jadi kayak Adam Jordi gitu kayak gak apa-apa lah sembilan. Tapi bener pernah ada yang ngomong kayak gitu. Pernah, Tapi lu turun nggak waktu itu? Nggak, apa Enggak, lanjutin aja? gue tetap lanjutin. Iya Pak, bentar lagi dangdut mulai, gue bilang gitu. Videoannya lagi make up. Saya cuman bumper doang gitu. Kalau gue juga pernah sih, tapi ya udah bagi gue, oh ya udah mungkin emang nggak lucu buat dia gitu. Lagi-lagi otak gue lagi yang coba ngertiin, mahamin bahwa emang kita nggak bisa bikin orang lain ketawa gitu. Tapi pasti ada beberapa yang ini. Iya, emang nggak bisa dipaksain semua. Tapi itu biasanya kalian menerima omongan itu dari mana? Apakah dari sosmed atau dari kayak di panggung atau apa? Karena kalau secara langsung itu pasti kan kayak jadi kena agak-agak kena mental juga kan. Anjing gue udah nyiapin di sini terus ini dia bilang nggak lucu, anjing gue harus lanjutin nggak ya gitu. Ada dua. Jadi yang langsung itu biasanya dari tim kreatif, produser di belakang. Kayak di belakang kita iya, ini ya. Kan, Pak. Bener. Iya, kadang suka Hari ini Mumu sangat berani. enggak, tapi Ceritakan Mumu. bener loh, maksudnya curhat. ekspektasi mereka itu terhadap Bener. kita Tinggi. ini tinggi banget. Terus kayak misalkan pas di panggung ternyata nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya kita juga gimana sih gitu, gimana gitu. Terus ya udah, tapi itu bisa jadi bahan evaluasi. Nah kalau nggak langsung biasanya dari media sosial sih ya. Setuju. Komen-komen gitu, itu kadang juga ngaruh sih buat ke mental. Kadang pas udah sampai rumah capek syuting, kayak tadi lucu nih banyak ketawa, tapi pas lihat sosmed, oh nggak begitu ya gitu. Jadi juga kena. Ada juga yang kadang tim kreatif yang tiba-tiba masuk kayak udah lucu-lucu aja lah gitu. Tanpa ada briefingan apa-apa, udah lucu-lucu aja lah gitu. Oh, lu udah lucu-lucu aja lah. Hei, itu tidak ada scene plot bagaimana? Kagak ada briefing, kagak ada briefing, script. Gue percaya sama lo Udah pasti lu bisa. Udah. Gua tahu lu lah. Ya gua nggak tahu ini gimana kondisinya. Ini gue jadi apa? Gimana? Udah masuk aja. Bu, tolong masuk. Ini ngapain? Mohon maaf. Kita digelontorin aja kayak. Iya, kayak ngusir anggora. Udah masuk, tolongin. Gimana? Ngapain masuk? Ya, lu bayangin. Giliran pas kita nggak dapet, kadang-kadang pas keluar, kurang lah. Lu kenapa Mu hari ini? Kurang nih, Mu. Ada masalah keluar. Sabar, Mu. Sabar, tenang. Dia paksa pas udah muncul nggak nih? Gimana sih? Iya. Kebayang kan lu jadi gue. Kebayang banget, Mu. Full and beer nih, Mu. Bercanda. Berarti kalian setuju nggak sih kalau kayak gitu pelawak tuh harus pinter? Iya. Bukan akademis ya, tapi dia harus smart gitu Harus berarti. update, harus terus ngulik. Lebih ke pinter baca situasi, Iya, pinter pinter baca ke situasi. timingnya juga, karena tuh mau selucu apapun lawakan lo ketika timingnya nggak pas, salah juga, dan harus pinter-pinter, menurut gue itu juga sih. Benar, setuju. Kadang ada juga pelawak baru yang kayak udah bodor aja gitu tanpa ngeliat, misalkan ini senior, maksudnya ada hal-hal yang kayak sama senior jangan sampai main fisik, maksudnya yang narik-narik kursi segala macam gitu-gitu, itu hal yang menurut kita sebagai pelawak yang harus dijaga banget karena Tingkah laku. Banyak nggak tuh pelawak-pelawak baru yang dia ngerasa kayak gue mah lucu, gue bisa ngapain aja gue lucu, terus dia sama yang senior kurang ajar gitu, terus tahu-tahu diomongin di dunia perlawakan ada. lebih banyaknya senior sih. Iya, ada waktu itu kan kasus yang terbaru juga kan. Iya. Apa sih? Ada kasus apa sih? Gue jarang ikutin gosip. Lu nggak tahu? Nggak tahu apa. Kalau lu pengen tahu tayangannya, Ini dia. tayangannya. Kalau gitu gue mau nanya nih sama kalian ya, coba tolong jawab jujur. Yang kalian rasain di kalangan komedian itu ada senioritasnya gitu nggak sih? Aduh, ini karir dan mati nih. Nah, enggak, tapi ini emang benar, Iya, ini benar. Sama kayak kita masuk kuliah. Iya makanya. Ada senioritasnya dan seluruh pekerjaan ada. Iya, kayak seluruh pekerjaan, sekolah apa segala macam apapun itu, perfilman kayak apa itu pasti Benar. ada. Setuju ada senioritas, setuju. Karena menurut gue pribadi senioritas itu bisa membuat kita lebih kayak banyak belajar. Iya, banyak belajar. Apa yang kita hindari, apa yang kita harus lakuin. Iya. Yang membedakan paling senioritas ini masih dalam bentuk wajar apa enggak, tapi kebanyakan memang kita gimana ya sangat mewajarkan hal itu karena ya udah senior, kita bisa apa Karena gitu. udah Kita terbiasa. kita nggak mungkin marah-marah, jangan kayak gini dong, gak nyaman gue, nggak kan Iya. nyontohin aja. Setuju. Iya. Itu ya bukan Mumu ya, itu yang lain. Iya, Yang lain. komedian lain kan, Iya. ngerti. Di pasti Norwegia, komedian Norwegia. Tahu banget. Bukan Indonesia. Di Norwegia. Gitu pasti ada ajanya. Apakah senioritas di dunia perlawakan itu keras gitu maksudnya? Kalau di Norwegia
Norwegian sih keras Keras banget. banget ya. Makanya, Saat itu sumpah keras banget. Maksudnya kerasnya Sumpah. tuh sampai Ada di sampai Norwegia. bertahap Tahu. ya. Lu tahu kan beritanya? ada tahu. Coba. Lagi nggak di Norwegia. Ini Di Norwegia Norwegia, guys, ya, bukan teman-teman. Indonesia. lagi nggak bukan. mood nih dia nih, lagi nggak mood, ngantuk gitu pas udah on cam. Adanya. Jadi misalkan nih dia lagi nggak on cam, dia di belakang panggung. Di Norwegia ya. Iya Norwegia, bener. Di belakang panggung nih. Udah tuh ada yang artis lain tuh lagi in frame. Udah. Tahu nggak di belakangnya? Wah. Di Norwegia ini. Norwegia Nggak, itu. Maksud gue itu jadi pressure. Kita secara nggak langsung dibilang nggak lucu, secara nggak langsung dibilang ngapain sih lo Iya. gitu. Oh, itu senioritasnya begitu bentuknya. Ada yang begitu di Norwegia ya. Iya. Di Norwegia. Setuju gue, Iya. bener. Ada lagi kan sih? Ya. Ada loh yang Di Zimbabwe. Zimbabwe Sekarang. Ini berita Enggak, terbaru. yang di Bosnia coba. Bosnia. Ada. Ada. Ada banget nih. Ada. Di Gimana, Bosnia tuh gimana? waktu itu kejadiannya gini ya. Yang di set ketika kita ngelempar jok, but patahinnya. Dipatahin tuh berarti nggak dibalas gitu Nggak maksudnya. dibales, nggak dianggap, nggak dilanjutin. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Banyak di Bosnia banyak Di yang kayak Bosnia. gitu. Atau Yang ngeluh sih kebanyakan kreatif ya mungkin. Dikasih briefingan tapi nggak didengerin kan ada juga. ada juga kayak gitu. Wah. Memang ada. Ada juga yang moodnya lagi nggak bagus nih, terus pas udah di panggung kayak kadang suka marah-marah atau enggak. Ya kalau kadang nggak moodnya bagus, jadi kitanya pemain lain juga imbas gitu, bingung harus gimana tektokannya. Ada juga yang kayak Tapi gitu. ini hanya senior yang bisa begitu berarti. Nggak tahu. Enggak ini nggak mengeneralisir semua senior, senior enggak. Tapi Oh, ada iya, beberapa enggak. oknum. Beberapa oknum, Oknum ya. aja berarti. Oknum senior gitu. Oknum Tapi nggak senior. semua sih, banyak yang baik juga ya. Malah jadi kita ngambil ilmunya banyak dari situ sih. Itu Iya, paham, bener. paham. Dan itu kayak tempaan mental jadi. Mental sih sebenarnya. Jadi mental lo jadi udah kuat gitu ya. Latihan sih itu Iya basically. bener. Jadi ketika gua ketemu sama, karena kita kan pelawak ya maksudnya komedian, medannya kan beda-beda gitu. Ada yang kita ngelawak di tempat yang enak banget, Iya. ada yang enggak banget. Iya sih. Enggak banget tuh di mana ya? Iya, gue pernah stand up di kolam renang gitu. Belum lucu udah nyelam. Gitu. Enggak, ini tiba-tiba. serius gak sih? Beneran. Acara apaan? Ada acara pembukaan kolam renang. Oh. Stand up. Demi apa sih? Sumpah. Masa dia bilang gak lucu bang sambil gaya bebas, gak lucu bang. Gitu. Sambil gaya dada gitu, kayak aneh bener. Gitu. Lo sama jangan pernah stand up dikatain di depan orang makan ya? Iya. Ya itu. Wah itu. Apa? Jangan pernah stand up komedi di Depan depan, orang orang makan. makan. Kenapa? Ya udah nggak fokus ke lawakan kita kan udah pasti ngambil makan apa. Oh. Klontang. Konteng, kling Heeh. piring nasi gua gitu. Ada gitu-gitu. Iya. Ambil kerupuk aja bunyi krok gitu. Padahal kesel tuh melawakan gitu tuh. Ngapain sih nih? Kalian paling segen nih, paling deg-degan kalau satu frame sama siapa? Komedian. Jujur, it's okay. Penonton tanya positif semua. Deg-degan gitu. Apalagi kalian dari tadi udah curhat, pasti mereka tahu perasaan kalian. Jadi paling sama siapa? Kalau Segen. Segen, deg-degan atau kayak aduh gue takut banget lagi satu frame sama dia, aduh. Iya. Gitu. Ada sih. Ayo coba. Marcel tadi katanya ada dari namanya udah disiapin ya. Awal ada udah. Ini serius ya, jangan Ini serius, ini Iya, serius. iya, iya. Yang paling gue takut Segen gitu, sampai segennya Segen. lu jadi deg-degan, gak deg-degan lepas. sama Pak Tarzan. Oh iya. Segen banget gue. Iya, iya. Kenapa? Karena kan gue menghormati dia banget. Jadi kayak pas waktu lagi main, kadang-kadang kita kalau lagi main kan melepas semua jubah yang kita punya di kehidupan nyata. Betul. Jadi tidak menganggap dia lebih tinggi, tidak menganggap dia lebih hormat. Tapi gue hormat banget sama dia gitu. Pak Tarzan. Kalau Mumu? Aku Komeng sih. Komeng itu idola gue dari gue kecil. Terus sampai akhirnya gue bisa dapet satu job bareng sama dia. Segennya tuh bener-bener. Pernah? Hah? Pernah? Udah dapat program bareng kemarin sama dia. Oh, terus Ya udah itu bikin aduh ya ampun gue harus ngelawak seperti apa ya gitu. Gue takut nggak bisa mengimbangi, gue takut nggak bisa nyamperin jokes-jokesnya dia gitu. Jadi waktu pertama syuting ya Allah gue harus gimana. Tapi Terus ternyata Masya Allah banget. Maksudnya Pak Komeng tuh bener-bener ngerangkul, bahkan dia suka nyautin joke kita walaupun nggak yang gimana-gimana. Oke. Tapi lu ngapain mau gitu, kita iseng apa gitu pasti saya ditanggepin sama dia. masih gitu. ada ini ya pedulinya berarti. respect. Sekarang kita bakal main games tebak gambar bareng sama Mumu dan Marcel. Yeay! Jadi rules gamesnya ini adalah tiap peserta harus menjawab secara rebutan gambar yang ada di layar. Pertanyaannya itu bisa seputar nama artis, judul film, makanan, dan lain-lain. Oke? Paham Oke. ya? Oke siap. Ready?
ibaratnya nih kalau misalnya ntar lo kesel sama jawabannya, kita nggak bisa jawab, lo nggak boleh marah. Tapi lo boleh mengeluarkan kata-kata yang agak kasar tapi harus sambil senyum. Mari kita lanjut. Oke, kita langsung aja ke soal tebak gambar yang pertama. Ingat kalau kesel harus tetap Tersenyum. Oh, Benda. benda. Ini nama artis ya? Ini nama apa? Ada kategorinya nggak? Oh, nama benda. Bego udah ada. Oh, nama benda. Oh, sudah. Itu cat. Aku, Tet. Apa? Catokan. Hah? Aku tit. Keteter. Udah. Lo bener, Cat. Oh iya bener. Cat dan bener, token, bener. catokan. Cat token. Oh iya bener. Oh pinter Anya. Oke, Anya satu ya berarti ya. Cepetnya. Nggak tahu. Hebat nih Anya nih. Mikir aja. Kayaknya itu. Oh, 10 detik. Oke. Gua belum tahu ya demi Allah. Mati Tenang. gua kalau gua bohong. Iya, serem mungkin. banget lu nya. Ayo next. Jangan mati dulu Nya. Hah? Tet. Siapa duluan ya? Haji Bolot. Iya. Yeay, Haji Bolot. Keren banget lu, Mu. Lu tahu? Gak boleh nebak. Ya, salah juga sih. Oh, tadi tuh gua udah agak-agak mikir ke sini tapi panya dikemanain. Nastar. Gua nggak tahu nih, Mu. Gua nggak tahu nih. Ini nyebelin banget. Gue kesel banget ini. Agak Nastar. jauh sih. Kan bisa patar gitu ya, Patar. bisa pakai. Panasnya dari Atau mana? kapan? Penyanyi. Tet. Tet. Jaja Miharja. Ayu Ting Ting. Loh, Apa hubungannya? Putu Ayu dan itu kan kue putu. wah, gue kayak kalau jadi komedian gue kayak Wah, lucu banget nih. Lu parah sih, Nya. Tolong Nya jangan masuk ke ranah kita deh, Nya. Gue takut nih, Nya. Kan itu Gue cuma gak fokus sama giginya yang dipinir gitu. Itu gue langsung mikirin harganya berapa ya dipinir. Gitu, jadi gue kayak nggak ngeliat ting-tingnya. Haji Ting-Ting, iya bener sih. Pinter banget tuh ya. Gak percuma lu. Lu jangan kata banget lah. Ini tadi sabar dulu judul lagu nih. Judul lagu. Aduh, gue nggak tahu nih. Tit. Itu pesawat. Salawat. Wait, Gue juga tadi hampir mikir kayak gitu. Demi tapi- apanya? Sumpah demi Allah. sejawat bang. Pesawat. Nggak tahu gua. Bebas. Tak sebebas merpati tuh judul Tak lagu. sebebas merpati. Benda. Apa sih? Pelang ayam. Nggak tahu. Pelang Jawa jayam. It's hard. Apa sih? Hah? Ker. Mas, ker. Bahkan itu tangan anaknya nggak begini. Kalau ker kan begini tuh. Ini ker. Dia begini mani. Mas. Gue tadi fokus ke belangkonnya. Iya sama. Belangkonnya di finir tadi. Iya. Udah. Ya. Ya. Berarti Padahal kita nggak mau lagi loh jawab tadi. katanya nggak bisa jawab siapanya? Marcel. Lo tidak menjawab satupun. Punishment. Ini membuktikan bahwa kuliah itu bagus untuk hidup. Aku belum kuliah. Lu pengen nggak? Tapi kalau kita belum kuliah, tidak berarti kita tidak akan sukses. Enggak lah, itu nggak menjamin sebenarnya. Pendidikan tuh sebenarnya cuma bisa meningkatkan pengetahuan dan link juga, tapi nggak bisa menjamin masa depan orang juga. Momo Gomez. Betul. Hukumannya Hukuman. adalah Satu beat nggak lucu, ganti beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roastingannya kalau Boleh nggak gue roasting. aja. Mohon maaf nih. Roasting gue aja deh. Roasting tuh harus disiapin ya. Oh ya udah apa aja deh apa aja. Aku lihat kan nih. Iya nggak? Pusing nih jadi Marcel. Sing nih.
Teman-teman doakan aku ya. Ya udah gue nggak nungguin deh, gue nggak ngeliatin. Gak usah. Jangan berekspektasi dehnya. Bantuin aja nih. Jadi gini ceritanya teman-teman semuanya ya. Karena kan gue kan sekarang kan udah lumayan OTW kaya nih. Gue sekarang udah nikmatin hal-hal yang kayak rich people gitu. Waktu itu teman-teman gue Like what? Like what kayak teman-teman gue waktu lagi ada acara stand up, dia jalan dari Jakarta ke Jogja itu naik kereta. Dan berarti gue kereta, alat transportasi macam apa itu ya kan kayak itu bukan gue banget. Gue naik pesawat. Pertama kali gue naik pesawat waktu itu gue naik taksi kan dari rumah nih ke bandara. Terus gue naik taksi nih, ini beneran ceritanya gini kayak abang taksinya bilang, Mas nanti bendara terminal berapa? Gue kayak ketawa gitu kayak terminal. Orang gue mau ke bandara. Gue terminal kayak supir taksi baru ya gue. Udah mulai sombong gitu. Kayak terminal akhirnya dia marah sama gue. Gue disuruh turun, gue turun akhirnya kan. Gue jadi naik taksi, gue naik Damri akhirnya. Ternyata bener lu di bandara tuh ada terminal gitu, gue baru tahu. Akhirnya gue naik tuh. Gue naik pesawat kan ada pramugari kan. Pramugari lewat karena kampungan kan. Langsung gue panggil, kiu gitu. Lu pikir apa dia? Terbiasa di Priuk, biasa kan kampung gitu kan. Bocah-bocah kampung gitu. Pertama kali gue naik pesawat waktu gue pakai itu seatbelt deh, gue nggak bisa masukinnya. Gue kayak pelotak nggak tahu masukinnya di mana nih. Udah kan ada peragaan gitu kan, akhirnya gue tahu dimasukin klek gitu kan, udah kelar. Terus akhirnya pas waktu pesawat itu nanjak naik take off, lampunya dimatiin, ya kan? Lampunya dimatiin. Pas sejajar lampunya dinyalain lagi. Gue penasaran, gue tanya pramugari. Kiu gitu. Kiu gitu. Ada di pesawat gue gitu, bener gue malu banget kayak kok semua orang pada ngeliat gue nih kan, apakah nama-namanya Q semua, nggak ada yang Jit, nggak ada yang Pek gitu kan kayak, terus tapi hanya nggak ngerti, tadi nggak main judi, coba ada main judi, Thailand, ada yang jebot gitu-gitu, terus akhirnya kan lampunya kan dinyalain, gue tanya mau sama pramugarinya, Mbak kenapa lampunya dimatiin? Takut jepret mas. Ada yang laundry di atas. Hanya. Kayak nggak di sini jiwanya ya. Oke gitu aja deh. Gak pernah ngerasain listrik mati karena nggak ada rice cooker. Gak pernah ya? Laundry di atas di pesawat. Itu kan tambahan aja. Nggak pernah kan ngerasain jepret lampunya? Karena listriknya berlebihan. Karena kita lagi strike kak. Pernah dulu pernah? di rumah. Mesin cuci nyala. Kalau mancing pernah mancing ikan? Nggak pernah. Nggak pernah mancing jet pump? Nggak pernah juga? Nggak pernah ya mancing jet pump? Lu pernah nggak Bu? Kadang gue bersyukur ya nggak cantik-cantik banget. Lu pernah? Pernah. Lu pernah ngasihin kan? Iya, pernah. Taruh air gitu kan, Iya. terus ditutup gitu kan? Iya. Sampai guru-guru. Mancing air. Mancing air. Keluar. Pernah nggak ya? Emang kenapa airnya nggak keluar? Nggak masuk. Pam yang di rumah itu kan? Iya. Iya, itu jet pump. Dia naik dipancing dulu, bukan di sweep up. Jadi emang dipancing gitu kak. Jadi Ya, biar tekanan airnya itu naik, harus dipancing dulu pakai air dulu dari atas. Kadang pakai air, pakai isu sosial bisa dipancingnya. Tapi kenapa dia nggak mau naik? Bukannya pam itu yang biar air keluar? Karena dia nggak rajin belajar. Jawab. Dia nggak mau naik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Thank you, mantap. Seru banget tadi ngobrol-ngobrolnya. Maksudnya kalau gue emang sebenarnya kepo dari dunia komedian tuh kayak gimana. Jadi makasih banyak udah sharing. Karena kan mungkin kalian seringnya tampilnya tuh yang lucu-lucunya aja udah. Amin. Gitu kan. Kayak gue tuh pengen tahu aslinya hati kalian tuh kayak gimana sih, mikirnya gimana sih, baper nggak sih? Ya maksudnya sama aja kayak berarti ya semua orang dalam pekerjaan apapun ya sama aja gitu loh. Pasti ada concern-concernnya juga. Jadi thank you so much buat Mumu. Thank you, Anya. Hari ini. Love you.
Aku juga mau minta Marcel dan Mumu untuk ngasih pesan-pesan nih buat penonton. Mungkin ada pesan-pesan apa? Marcel dulu lah. Kita lahir miskin itu bukan salah kita. Tapi ketika kita dewasa masih tetap miskin itu baru salah kita. Itu bener banget juga. Makasih Mu ya. Ya, sama-sama. Lu dingin banget nyabu lu ya. Bercanda. Monggo nggak bisa dingin, sumpah. Enggak bercanda. Gue juga kedinginan nih, sama dingin juga. Dari tadi gue begini-begini makanya dingin. Emang dingin banget lokasinya. Nonton BNI nonton loh. BNN? BNI? Masa Taylor nonton di nangkep lu? Oh bisa. Kalau Mumu. Maaf. Lucu nih Mumu nih. Pemirsa, keberuntungan itu datang ketika kesempatan dan keterampilan ada. Enggak bener loh. Bener, setuju gue. Gue paling nggak setuju ngeliat kakak beruntung banget, no. Beruntung itu ada ketika ada kesempatan, pas ketemu sama keterampilan yang udah kita punya. Setuju. Kita nggak akan bisa, gue sama Marcel nggak akan bisa dapat kesempatan menjadi artis ketika kita skillnya belum memadai menjadi artis. Bener. Oke semuanya, nonton terus Tanya Tawa Candaannya di channel Wow Entertainment. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyiin loncengnya ya guys. Sampai jumpa lagi. Dah. Tanya Tawa Candaannya.